العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatul Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah. Masih dalam penjelasan bahwasanya apa yang telah Allah anugerahkan berupa fitrah kepada setiap individu makhluknya, dan apa yang telah Allah anugerahkan berupa piranti dan alat-alat untuk seorang hamba itu mencari hakikat siapa Rabbnya dan untuk apa dia diwujudkan di alam dunia. Yang demikian itu telah ditunjukkan oleh apa yang Allah telah fitrahkan di setiap sanubari individu makhluknya, dan apa yang Allah wujudkan di alam wujud ini semuanya dapat diambil dan dipetik pelajaran padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa dan Maha Tunggal dalam penciptaan dan pengadaan seluruh alam semesta ini. Maka jika begitu, apabila dialah satu-satunya yang telah menciptakan dan mengadakan alam semesta ini, maka lazimnya dan harusnya dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dipersembahkan padanya seluruh jenis ibadah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk seorang hamba itu menghambakan diri kepadanya, bukan kepada selainnya. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau dapat mengenali Rabbmu, maka katakan dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan ditafsirkan bahwa ayat-ayat yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu apa yang wujud di alam semesta ini, sama dengan makhluk, sinonim dari makhluk. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, kemudian dikatakan oleh penulis, dan termasuk dari ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Malam, siang, matahari dan bulan di sini terkategorikan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud yang ada padanya mengalami perubahan. Malam berganti siang, siang berganti malam. Matahari muncul, menghilang, berganti bulan, bulan muncul, kemudian menghilang, berganti matahari. Silih bergantinya itu terkategorikan sebagai ayat. Wa ila, mereka semua sama juga teranggap makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika mereka mengalami perubahan dalam wujud zahir, silih berganti, maka terkategorikan yang demikian itu sebagai ayat. Ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal araduna as-sab'. Dan termasuk dari makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan langit yang 7 serta bumi yang 7 adalah makhluk Allah yang tidak mengalami perubahan dan silih berganti. Maka terkategorikan istilahnya sebagai makhluk. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di langit dan bumi, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi, semua itu dapat dipetik pelajaran padanya, diambil sebagai sebuah rambu-rambu dan petunjuk bagi seorang hamba bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal yang telah menciptakan itu semua. Zat satu-satunya yang Maha Esa dan Maha Tunggal untuk disembah dengan hak dan diibadahi. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah dalam catatan kaki nomor yang pertama di halaman yang ke-28, wa min a'zami ayatihi al-musyahadati bil absar, termasuk dari sebesar-besar ayat Allah yang dapat dipersaksikan dengan mata kepala, asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Dan terkategorikan sebagai ayat karena terjadi padanya silih berganti, muncul kemudian menghilang, tampak kemudian tersembunyi, terjadi perubahan. Maka dia terkategorikan sebagai ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Karena silih bergantinya dan perubahan sesuatu yang wujud ini menggugah kesadaran ada apa di sana. Bagaimana bisa terbit kemudian tenggelam,
bagaimana bisa sempurna dalam wujud purnama, kemudian berkurang sedikit demi sedikit, kemudian muncul kembali dalam bentuk bulan sabit, kemudian membesar sampai sempurna, kemudian berkurang lagi. Pada silih bergantinya yang demikian itu menggugah kesadaran jiwa dan fitrah makhluk itu tadi untuk berfikir dan merenung. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengambil pelajaran dari yang demikian itu. Wa min a'zami ayatihi al-musyahadati bil absari al-lailu wan nahar. Dan termasuk sebesar-besar ayatnya yang dapat disaksikan dengan mata kepala adalah malam dan siang. Wa kaunul laili ya'ti 'ala nahari fayughattih hatta ka'annahu lam yakun. Bagaimana malam itu datang menyusul siang kemudian menutupi siang tadi. Malam menutupi siang sampai-sampai seakan-akan siang itu tidak pernah ada. Kalau Anda lihat keluar sekarang, bagaimana langit itu gelap gulita, seakan-akan tadi belum pernah ada siang. Kenapa? Karena tidak ada asar sisanya sama sekali. Naam. Tsumma ya'ti naharu fayadhhabu bi dhulmatil lail. Kemudian datang siang dan menyingkap kegelapan malam. Sampai seakan-akan malam itu belum pernah ada. Hatta ka'anna al-laila lam yakun. Sampai seakan-akan malam itu sebelumnya tidak terjadi karena saking terang benderangnya. Famaji'u hadza wa dhihabu hadza bihadhihi sifati wa hadhihi suratil musyahadati dalun a'zama dalalatin ala wahdaniyati khaliqihi wa mujidihi. Maka datangnya ini dan perginya itu silih bergantinya dengan sifat yang demikian itu dalam bentuk yang bisa disaksikan oleh mata, kepala dan panca indera. Yang demikian itu menunjukkan sebesar-besar penunjukan atas esa dan tunggalnya Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Dialah satu-satunya yang telah mewujudkan segala yang wujud. Nah, kelazimannya kalau begitu, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dipersembahkan kepadanya segala bentuk ibadah. Sesuatu yang merupakan kelaziman. Kalau tidak begitu kontradiksi hebat. Seseorang mengimani, mengikrarkan dialah sang penguasa alam semesta, sang pemilik alam semesta, kemudian justru meminta kepada yang bukan pemilik alam semesta dan penguasanya. Kontradiksi. Wa min a'zami ayatihi al-musyahadati bil absari asy-syams wal qamar. Begitu pula termasuk dari ayat-ayatnya yang terbesar yang dapat disaksikan oleh mata kepala adalah matahari dan bulan. Wa kaunuhuma yajriyani hadzal jaryani al-mutqan. Dan keberadaan keduanya, matahari dan bulan itu, keduanya beredar dengan peredaran yang presisi, yang selaras, tidak pernah terlambat sedikit pun. Matahari tidak pernah terlambat untuk terbit. Naam. Begitu pula tidak pernah terlambat untuk tenggelam. Begitu pula matahari, begitu pula bulan. Tidak pernah terlambat untuk terbit hilalnya. Naam. Begitu pula tenggelamnya, semuanya beredar dalam poros dan garisnya dengan presisi dan sedemikian teraturnya. Tidak ada sepermili detik pun keluar dari peredarannya. Kalau sepermili detik saja segala yang wujud di alam semesta ini berubah jalur, akan terjadi perubahan yang dahsyat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah matahari itu sepatutnya untuk mendapati bulan. Naam. Tidak mampu matahari untuk mengejar bulan. Wal-lailu sabiqun nahar, tidak pula malam mengejar siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing itu beredar dalam jagat rayanya ini. Yasbahun, berenang mereka. Beredar, berporos, mengorbit. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya itu beredar dalam orbitnya. Dalla a'zama dalalatin ala wahdaniyati mujidihima ta'ala wa taqaddas. Semua itu menunjukkan dengan sebesar-besar penunjukan dan dalil atas esa dan tunggalnya zat yang telah mewujudkan keduanya, yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. Maha tinggi Allah dan maha suci. Wa min makhluqatihi samawati sab'u wal araduna sab'. Dan termasuk dari makhluk-makhluk Allah adalah langit yang 7 dan bumi yang 7. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah, min a'zami makhluqatillah ad-dalati ala wahdaniyatihi ta'ala as-samawatu as-sab'u wasi'atuha wa irtifa'uha. Na'am. Langit-langit yang 7, luasnya, tingginya, bahkan antara satu langit dengan langit yang lainnya
Itu disebutkan dalam sebuah riwayat masir khamsimi'ati sanah. Perjalanan 500 tahun antara satu langit ke langit yang di atasnya. Tingginya, luasnya. Wal araduna sab', begitu pula al araduna sab', bumi yang 7. Al araduna isim apa dia? Al araduna. Hah? Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Hah? Al araduna mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Karena dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Mufradnya ard. Jamaknya aradun dengan fathir ra. Dan kenapa juga? Karena dia bukan alam dan bukan sifah. Ingat jamak mudzakkar salim punya syurut. Dia harus alam, nama atau sifat. Selain daripada itu maka dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Dan dia terkadang juga disukun dengan ra, al-arduna. Al-arduna. Hafal syahidnya? Hah? Antum kan yang cari dulu. Laqad dajjatil arduna id qama min bani hudadin khatibun fawqa a'wadi mimbari. Baik. Syahidnya al-arduna disukun ra-nya ataupun di fathah. Di fathah seperti dalam hadis. Man dhalama qaida shibrin minal ard tawaqahu Allahu bi sab'i aradin. Aradin dengan fathah ra. Yang fushah dengan fathah ra. Wal araduna sab' wa imtidaduha wasi'atu arja'iha. Bumi yang 7 dan lapangnya dan luasnya segala penjurunya. Naam. Entah apakah pernah ada yang berjalan dari timur ke barat ketemu timur lagi, atau berjalan dari utara ke selatan ketemu utara lagi. Pernah ada penelitian yang bisa dibuktikan secara valid? Kan katanya bumi ini bulat. Ya kan? Berarti kalau dari utara terus jalan sampai mentok akan kembali ke utara. Ya kan? Pernah nggak ada penelitian seperti itu? Hah? Yang jelas sampai detik ini Ana belum pernah tahu ada orang yang dengan di masa yang canggih ini uji membuktikan bahwasanya kalau kita di titik utara terus kita berjalan, kita akan kembali ke titik yang sama. Nah, kita belum pernah itu dengar. Maka wamtidaduha wasi'atu arja'iha, luasnya lapangnya bumi ini. Wa ma fis samawati sab' dan apa yang ada di langit yang 7. Apa yang ada di langit-langit yang 7 itu, di mana di setiap tingkatannya ada penghuninya, ada makhluknya. Minal kawakib az-zahirah, dari planet-planet dan perbintangan yang berkilau, wal ayatil bahirah, dan ayat-ayat yang maha agung, makhluk-makhluk Allah. Naam, wa ma fil aradina sab'i minal jibali wal bihar, begitu pula dari bumi yang 7 ini berupa gunung-gunung dan lautan dan samudra, wa asnafil makhluqat, dan berbagai jenis makhluk yang ada minal hayawanat wal nabatat, dari hewan-hewan maupun dari jenis tumbuhan. Bahkan yang kita ketahui dari jenis hewan dan tumbuhan itu mungkin hanya sepersekian. Di sana mungkin ada makhluk-makhluk yang kita tidak pernah tahu. Naam. Makhluk hidup dari jenis hewan maupun jenis tumbuhan yang ada di dasar bumi, yang ada di dasar lautan yang paling dalam, yang tidak pernah tersingkap oleh dunia luar, yang ada di pedalaman rimba yang tidak pernah terekspos oleh dunia luar. Bisa jadi. Naam. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Wasairil mawjudat, dan seluruh apa yang wujud yang dapat diraba dengan panca indera, didengar, dilihat, dirasa, diraba. Wa ma baina samawati wal ard, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, minal ahwiyati was sahab, dari udara maupun awan. Wa ghairi dzalika dalun ala wihdaniyatil bari jalla jalaluhu wa ala tafarrudihi bil khalqi wat tadbir. Semua itu menunjukkan atas tunggal dan esanya al-bari, al-khaliq, sang pencipta alam semesta. Wa ala tafarrudihi bil khalqi wa tadbir, dan atas esa serta tunggalnya Allah dengan penciptaan dan pengaturan itu semua. Allah yang menciptakan satu-satunya, Allah yang berkehendak mengatur itu semua, bertindak apapun yang Allah kehendaki terhadap segala apa yang telah Allah ciptakan. Wa dalilu, dalil atas yang demikian itu, atas bahwasanya keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah
yang dapat kita raba dengan panca indera adalah dalil bagi kita untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta alam semesta ini, sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari. Naam. Termasuk dari ayat-ayatnya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Kalau begitu jangan kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kalian bersujud kepada bulan. Kenapa begitu? Karena mereka makhluk. Naam. Mereka makhluk. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi bersujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka itu semua. Naam. Jika kalian kagum mengagumi ayat-ayat Allah itu tadi, malam, siang, matahari dan bulan, atau segala apa yang kalian raba dengan panca indera kalian, yang maha dahsyat yang kalian kagumi itu, naam, membuat kalian kagum, maka ketahuilah bahwasanya yang menciptakan itu jauh lebih a'zam, lebih agung. Maka kepadanya lah kamu itu bersujud beribadah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bersujudlah kalian kepada yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut apabila hanya kepadanya lah kalian itu beribadah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Lam di situ sama saja maknanya. Apakah maknanya itu istihqaq? Karena termasuk dari makna-makna lam di antaranya adalah istihqaq. Seperti alhamdulillahi. Lam di situ harfu jarrin. Tufidu madza? Berfaedah apa? Al-istihqaq bermakna ai keberhakan. Alhamdu, segala puji itu keberhakannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara makna-makna lam adalah al-milk li tamlik. Naam. Sayyaratun lil mudiri. As-sayyaratu lil mudiri. As-sayyarah miliknya al-mudir. Termasuk di antara makna-makna lam adalah al-ikhtisas. Naam. Seperti apa? Al-babu lil masjidi. Al-babu lil masjidi. Bab itu dikhususkan untuk masjid. Karena bab benda mati, masjid juga benda mati. Naam. Tidak mungkin salah satu dari keduanya memiliki salah satu yang lainnya. Sama-sama benda mati, kan tidak mungkin memiliki. Tidak mungkin saling memiliki. Maka dia bermakna al-ikhtisas, dikhususkan untuk masjid. Di antara makna-makna lam adalah ila, bermakna ila. Naam. Apa contohnya? Lam bermakna ila. Yunadi lil iman, ilal iman, atau suqnahu li baladin mayyitin. Naam. Jadi awan itu yang telah menggumpal, suqnahu li baladin mayyit, kami arahkan ke negeri yang tandus, yang gersang. Li baladin ila baladin. Lam terkadang bermakna ila. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian bersujud lisyams wala lilqamar. Sama saja lam itu bermakna istihqaq, bahwasanya keberhakan untuk dilakukan sujud padanya, bermakna seseorang meniatkan ibadah dan taqarrub bersujud kepada matahari dan bulan. Kenapa? Karena dia meyakini lam di situ istihqaq, bermakna matahari dan bulan berhak untuk seseorang itu bersujud kepadanya. Hada kufur riddah. Naam. Ataupun lam bermakna ila. As-sujud lisyams walil qamar. As-sujud ila asyams wa ila al-qamar. Sujud kepada matahari atau kepada bulan. Sama saja, karena sujud itu adalah praktek-praktek peribadatan yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sujud itu terdapat padanya bentuk pengagungan, kerelaan ego pribadi seorang hamba untuk menundukkan dirinya di hadapan selainnya. Nah, karena bentuk sujud ini kan bentuk perendahan, merendahkan diri. Anggap sujud itu bukan ibadah. Misalkan antum diperintahkan teman sebaya antum, sujud dulu sama ana. Kira-kira antum terima atau tidak? Tidak akan terima. Jiwa itu akan berontak. Siapa kamu? Nah, anggaplah seandainya sujud itu bukan ibadah. Tidak mau seseorang. Jadi ketika seseorang itu bersujud kepada selainnya, pasti dia telah merendahkan dirinya. Nah, pasti dia telah mengagungkan sosok yang dia bersujud kepadanya. Dan nilai bentuk pengagungan inilah
yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tokoh gembong dari gembong-gembong Murji'ah di masa ini menyatakan bahwasanya apabila sujud kepada selain Allah, lamnya itu adalah bermakna ilah, maka dia tidak kafir. Bermakna as-sujud lis-sanam, berarti sujud kepada berhala. Maksudnya apa? Sujud mengarah ke berhala. Ada berhala di depannya dia sujud. Naam. Ada kuburan di depannya dia sujud. As-sujud lil qabr. Kalau lam itu bermakna ilah, berarti dia tidak meyakini niat untuk sujud atau ibadah. Kapan sujud kepada selain Allah itu kufur? Apabila lamnya bermakna istihqaq. Dan ini kembalinya kepada niat dari pelakunya. Jika pelakunya meniatkan istihqaq, berarti dia meyakini ada selain Allah yang berhak untuk kita sujud kepadanya. Berhak kita untuk beribadah dan bertaqarrub kepadanya. Maka ini kafir. Katanya dia. Maka ini kafir. Kapan? Apabila pelakunya tidak jahil. Kalau pelakunya jahil, ya lain lagi ceritanya. Nah, yang kedua, sujud li as-sanam, aw li syams, aw lil qamar, lam bermakna ilah. Kalau lamnya bermakna ilah, berarti masih terkandung padanya kemungkinan. Ya memang dia zatnya sujud mengarah kepada berhala. Dia sujud kepada kuburan. Tapi kan hanya mengarah. Hatinya belum tentu meniatkan yang demikian itu. Nah, karena perkaranya masih muhtamal, terkandung padanya kemungkinan, maka kita tidak bisa memvonis atau menjatuhkan hukum kafir kepada pelakunya. Kalau memang lamnya itu bermakna istihqaqan, berarti ya sudah, kita hukumi dia kafir apabila dia tidak jahil. Kalau lamnya bermakna ilah, maka tidak bisa kita kafirkan sampai kita ketahui apa yang dia niatkan di dalam hati. Ini ucapannya Abdul Aziz Ar-Rais Al-Khabith Al-Murji'. Naam, rujukan dari kebanyakan duat yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah di Indonesia ini. Naam, Abdul Aziz Ar-Rais, dia mencoba berfalsafah dengan lam secara makna tadi. Jadi, mu'min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyams walil qamar. La tasjudu istihqaqan. Paham? Amma idza sajada ila faqat, bermakna ila. Naam. Maka yang demikian tidak kafir. Karena tidak dapat dipastikan dia niatnya beribadah atau taqarrub kepada sosok yang dia sujud kepadanya. Wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi bukti bahwasanya ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah itu dapat menggiring, membimbing seorang hamba untuk membenarkan fitrahnya. Naam, menemukan kembali fitrahnya, yaitu keimanan terhadap rububiyah Allah, yang dengan itu akan melazimkan dia untuk beriman terhadap uluhiyah Allah, hak kemahaesaan dan kemahatunggalan Allah untuk disembah dan diibadahi. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Rabb kalian, naam, yang memiliki sifat-sifat rububiyah itu adalah Allah. Naam, yang memiliki sifat-sifat uluhiyah, yang berhak untuk diesakan dalam ibadah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha, Allah mengganti silih berganti malam dan siang dengan begitu cepatnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, begitu pula matahari dan bulan dan perbintangan semuanya beredar dengan perintahnya. Kemudian Allah katakan ala lahul khalqu wal amr. Di sini al-hasr, al-mutlaq dengan ala, kemudian dengan dikedepankannya jar dan majrur, lahu al-khalqu. Harusnya ala al-khalqu wal amru lahu, tapi di sini dikedepankan jar dan majrur. Ala lahul khalqu wal amru, menunjukkan al-hasr, pembatasan. Hanyalah milik Allah, hak Allah, al-khalqu, penciptaan. Dan itu sesuatu yang sifatnya fitrah, diimani oleh setiap makhluk. Ala lahul khalqu, hanya hak Allah, milik Allah, seluruh penciptaan. Wal amru, begitu pula seluruh perintah. Jika Allah, zat satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini,
Berarti Allah pula satu-satunya yang berhak untuk bertindak terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Allah yang berhak mengatur, Allah yang berhak memerintah, Allah yang berhak melarang, Allah yang berhak menghalalkan, Allah yang berhak mengharamkan, Allah yang berhak menetapkan hukum syariatnya untuk ditetapkan. Alalahul khalqu wal amr. Karena Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini. Maka Allah pula yang berhak untuk menetapkan hukum-hukumnya terhadap seluruh makhluknya. Bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki terhadap makhluknya. Naam. Bukan makhluk yang menentukan hukum bagi makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan kita bahwasanya Allah lah yang berhak untuk menetapkan hukum. Keimanan kita bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk memerintah dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan, ini keimanan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, pengamalan kita, ketundukan kita dalam menjadikan hukum Allah tadi sebagai sumber, landasan, dasar yang menghukumi segala tindak tanduk kita, itu adalah bentuk dari tauhid kita terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang Maha Esa yang berhak untuk kita sembah dengan hak, maka Dia pula satu-satunya yang berhak untuk kita terapkan perintah dan larangannya, atau dalam artian hukum-hukum syariatnya. Makanya dalam Yusuf 40, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Allah katakan amara alla ta'budu illa iyyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan Allah memerintahkan kalian untuk jangan kalian itu beribadah kecuali hanya kepadanya. Nah, jangan kalian mengambil hukum, jangan kalian menetapkan hukum kecuali hukumnya. Karena itulah konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam An-Nisa 58. Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang menetapkan hukum, untuk kalian itu menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kalian diberi suatu jabatan kedudukan kemudian kalian menghukumi di antara manusia, an tahkumu bil adl, katanya Allah. Hukumi dengan adil. Al-adl ditafsirkan oleh para ahli tafsir adalah segala apa yang Allah syariatkan. Untuk kalian berhukum dengan sesuai apa yang telah Allah syariatkan. Naam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menempati posisi jabatan dan mengurusi urusannya rakyat atau masyarakat. Setelah itu kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian, fa in tanaza'tum fi syai'in. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri minkum. Ulil amri dari kalangan kalian. Siapa? Yang telah disebutkan di dalam An-Nisa 58. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Hada huwa ulil amri minkum. Naam. Kenapa begitu? Akan dijelaskan di ayat yang ke-60. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, syai' nakirah. Tekstualnya syartiyah. Berfaedah umum. Kecil, besar, segala permasalahan apapun itu, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, dan kembalikan pula kepada Rasulnya ketika beliau hidup, dan kepada sunnahnya ketika beliau wafat. Kemudian di ayat yang ke-60 Allah singgung, Allah cela orang-orang yang justru mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah perintahkan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dengan syariat. Allah katakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Padahal Allah katakan, wa qad umiru ayakfuru bih. Tidakkah engkau lihat orang yang menyangka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada sebelum engkau. Naam. Justru mereka ingin berhukum kepada taghut, selain hukum syariat. Allah katakan, wa qad umiru, dan sungguh mereka telah diperintah untuk kufur kepada wa qad umiru ayakfuru bih, kepada taghut tadi. Naam. Tidak mungkin Allah perintahkan untuk berhukum dengan syariat di ayat yang ke-58 surat An-Nisa. Kemudian di ayat yang ke-59 Allah perintahkan untuk taat. Kepada siapa? Kepada ulil amri yang berhukum dengan syariat. Kemudian Allah perintahkan untuk mentaati taghut. Mungkin tidak? Tidak mungkin, karena Allah katakan wa qad umiru ayakfuru bihi. Naam. Maka An-Nisa 58, 59, 60 itu adalah penafsiran tentang makna at-tauhid terhadap permasalahan tasyri', keberhakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk menetapkan syariat, perintah, larangan, halal, haram. Jangan kalian terkecoh dengan propaganda yang ada atas nama ketaatan terhadap waliul amr
as-sam'u wa ta'ah. Na'am, as-sam'u wa ta'ah itu termasuk dari pokok ideologi dasar ahli sunnati wal jamaah. Tapi dilihat, na'am, sesuai dengan dalil yang ada. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan untuk mentaati selain syariatnya. Tidak mungkin Allah memerintahkan untuk mentaati selain syariatnya. Karena Allah telah perintahkan untuk menegakkan syariatnya. Jadi, alalahul khalqu wal amru, hanyalah milik Allah al-khalq dan amr, penetapan syariat dan hukum-hukum. Tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian Allah akhiri dengan penyebutan tabarakallah, maha agung Allah, rabbul alamin, Rabb semesta alam. Allah tegaskan, Allah pertegas kerububiahan Allah. Maha tinggi, maha agung Allah, Rabb semesta alam ini. Berarti semua yang ada di dalam alam wujud ini harus tunduk, marbub. Dia menghambakan diri kepada Allah. Allah lah Ar-Rabb, yang menciptakan, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak mengatur, yang berhak memerintah, menetapkan hukum. Naam. Kemudian di halaman yang ke-29 catatan kaki nomor 2, ketika Al-Muhaqqiq memberikan catatan terhadap la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan sujud kepada matahari dan kepada bulan. Kalau yang mengartikan istihqaqan tadi gimana menerjemahkan? Jangan kalian meniatkan untuk beribadah kepada matahari atau bulan. Naam. Kalau kita menerjemahkan apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan, apapun itu niatnya. Naam. Mau kamu hanya sekedar sujud, ngapain kamu kalau sekedar sujud? Sementara sujud itu adalah bentuk pengagungan dan penundukan seseorang terhadap jiwanya sendiri, yang jiwa itu senantiasa berontak. Naam. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah, li'anna sujuda ibaratun an nihayatit ta'zim. Karena sujud itu bentuk ungkapan dari puncak pengagungan. Ketika seseorang sujud kepada selainnya, cuma dua kemungkinannya. Ima dia terpaksa, atau dia memang merendahkan diri kepadanya. Terpaksa atau memang merendahkan diri kepadanya. Tanpa ada kedua ini, nggak mungkin. Ngapain dia bersujud? Sujud dulu lah sama saya. Nah, anggaplah sujud bukan ibadah. Nggak mungkin seseorang mau. Nah, egonya dia akan menolak yang demikian. Fitrahnya dia akan menolak. Nah, makanya diungkapkan di sini, karena tindakan sujud itu ibarah dari puncak pengagungan. Ketika seseorang sudah mau bersujud kepada selainnya, maknanya apa? Maknanya ada ta'zim di dalam dadanya. Ketika para penyembah kubur itu kemudian merangkak, berjalan ke kuburan itu dengan merangkak, kemudian dia bersujud, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya pengagungan di dalam hatinya, karena dia mensucikan orang yang dikubur tadi. Orang ini sakti, orang ini saleh. Nah, nanti kita sial, nanti kita berdosa, nanti kita dimurkai, nanti rezeki kita terhambat, dan yang selain daripada itu dari ketakutan mereka. Jadi sujud itu adalah bentuk ungkapan dari puncak pengagungan. Nah, kalau begitu, yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan dan penghambaan serta rasa cinta. Karena seseorang yang bersujud kepada selainnya, kalau bukan karena terpaksa, berarti karena pengagungan. Kalau karena pengagungan, pasti disertai karena rasa mahabbah, rasa cinta. Naam. Dan keduanya adalah ibadah. Naam, mahabbah ma'at ta'zim. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamaru makhluqatan. Wasyamsu wal qamaru makhluqani mutasarrifun fihima. Adapun matahari dan bulan, keduanya makhluk. Allah lah yang bertindak terhadap keduanya. Ya'tarihi at-taghayyur, menyertai keduanya itu perubahan, silih berganti, terbit dan tenggelam. Fala yastahiqani an yusjada lahuma. Jadi keduanya tidak berhak untuk seseorang itu bersujud lahuma. Lam bermakna ilah dan bermakna istihqaqan, tidak layak. Naam, dan pelakunya kafir, mau bermakna ilah mau bermakna istihqaqan. Khilafan al-Murji al-Jahmi, berfalsafah dengan yang demikian ini. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya,
Ini yang demikian ini propagandanya Murji'ah. Tapi kalau dia sholat dan menjadikan berhala hanya sebagai sutroh, katanya Syekh Shalih Al-Fauzan, nggak ada sutroh lagi selain berhala. Kenapa kok harus berhala? Naam. Jadi falsafah pentakdiran yang mereka ada-adakan sendiri, bisa jadi dia menjadikan berhala hanya sebagai, lu ini kan pengada-adaan namanya. Ini rekayasa apa? Rekayasa pikiran ini. Naam. Sehingga ditakdirkan, oh kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Padahal surahnya itu fil wujud la yutsawwar, tidak tergambarkan yang demikian itu gitu loh. Dia kepetilasan. Ada patung-patung dibungkus kain, ada sesajen, ada kemenyan. Naam. Datang waktu sholat, dia sholat di situ. Naam. Kemudian dikatakan, ya mungkin saja dia jadikan patung itu hanya sebagai sutroh. Lihat bagaimana falsafahnya mereka. Naam. Sama dengan pernyataan fikih. Biasanya di bab fikih banyak masail-masail yang tidak ada dalam wujud. Misalkan, kalau kita safar ke bulan, kiblatnya menghadap kemana? Ada waqi' aula? Lah. Tapi masail-masail itu banyak dalam masail fikih ditakdirkan. Naam, ditakdirkan bagaimana jika ada, padahal tidak pernah ada. Nah, ini dimasukkan dalam bab tauhid. Nah, pentakdiran-pentakdiran yang ya intinya ingin mementahkan permasalahan kekufuran dan kesyirikan. Ini propagandanya Murji'ah di masa ini. Dan apabila diitlakkan penyebutan Murji'ah kontemporer, Murji'ah mu'asirah, yang dimaksudkan adalah mereka yang berjubah, berkedok, mengatasnamakan dakwahnya di atas dakwah salafiyah. Antum jangan jauh-jauh mikirnya Mama Gufron dan yang semodel dengan itu, terlalu jauh antum. Nah, Murji'ah mu'asir ini mereka-mereka yang panjang jenggotnya, naam. Terkadang mengajarkan tauhid, tapi mereka menyusupkan racun ke dalam madu. Berkedok salafiyah. Amara ibadahu wasjudu lillah. Sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Amara ibadah. Allah memerintahkan hamba-hambanya an yufriduhu bil ibadati wahdahu, untuk mengesakan, menunggalkan dia Allah bil ibadah, alif lam lil jins, seluruh jenis bentuk ibadah, banyak sedikit semuanya tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah semata. Fakama annahu al mutafarridu bi khalqil laili wan nahar wasyamsi wal qamar wa sairil makhluqati fa huwal mustahiqqu an yu'bada wahdahu la syarika lahu. Lihat kelazimannya. Sebagaimana Allah itu tunggal dan esa dalam penciptaan malam dan siang, penciptaan matahari dan bulan, dan seluruh makhluk yang ada. Ini kan sesuatu yang sifatnya fitrah, dapat diraba dengan panca indera tadi, dengan fitrah. Kalau begitu, dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah dengan hak. La syarika lahu. Antum kasih catatan yang punya kitab. La syarika lahu fi ibadatihi. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh di dalam matan, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. La syarika lahu, tidak ada serikat sekutu bagi Allah dalam hak ibadah. Sebagaimana tidak adanya serikat bagi Allah dalam penciptaan alam semesta, yang itu telah diikrarkan, diimani, diyakini sepenuh hati oleh para makhluk-makhluknya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim mengatakan, wa min a'zhamid dalail wal mu'arrifat allati ta'arrafa biha subhanahu ila ibadih. Termasuk sebesar-besar dalil wal mu'arrifat, dan perkara-perkara yang dapat mengenalkan, menyadarkan, yang mana Allah telah berta'aruf, memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, umat manusia, biha, dengan al-mu'arrifat itu tadi. Apa itu? Ya makhluk ini yang ada, ayat kauniyah. Allati ta'arrafa biha subhanahu ila ibadihi, apa? Khalqus samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Min ghairi mithalin sabaq, tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Wa taqdiru aqwatiha fiha fi sittati ayyam, begitu pula takdir, kadar waktu yang Allah tetapkan dalam penciptaan langit dan bumi itu hanya dalam 6 masa. Dan Allah mampu untuk menciptakan sekerdip mata, celing, kun, langsung fayakunu. Tapi Allah kehendaki dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam 6 masa. Wa aslul khalqi, dan asal usul makhluk, ijadul ma'dum. Jadi asal usul penciptaan itu artinya mewujudkan sesuatu dari ketidakadaan.
yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini namanya penciptaan. Ala takdirin, di atas pentakdiran, ada kadarnya, ada masanya. Naam. Wastiwain, begitu pula di atas istiwa, kelurusan, kepresisian. Wa ibda'ihi min ghairi aslin sabit, dan bagaimana Allah mewujudkan sesuatu dari yang sebelumnya tidak pernah ada sedikit pun contohnya. Namanya badi'. Naam. Makanya dinamakan bid'ah. Secara bahasa adalah sesuatu yang tidak pernah ada contohnya. Makanya Allah katakan badi'us samawati wal ard. Allah lah yang telah membuat bid'ah langit-langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah lah yang telah membuat, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada wujudnya, yaitu langit dan bumi. Naam. Wa qala fatirus samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian tsumma stawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa'un yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Istiwa termasuk dari sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Fi'liyah khabariyah. Fi'liyah yang penetapannya itu dari jalur khabar. Kita tidak bisa menetapkan Allah beristiwa di atas arsy-Nya kecuali karena Allah telah mengabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa yang bagaimana? Istiwa yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti istiwanya makhluk. Makanya permasalahan siapa yang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy-Nya, maka dia jahmiyun khabith. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, dia jahmiyun khabith, seorang yang berpemikiran jahmiyah dan khabith, menjijikkan. Kafirun, dia kafir. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah telah mengatakan istawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dan karena orang yang mengingkari istiwanya Allah, dia mengingkari sifat yang paling mendasar bagi zatnya Allah, yaitu al-ulu, sifatul ulu. Allah itu zatnya berada di ketinggian, al-ulu. Makanya hati itu tertambat selalu mengarah ke atas fitrah. Orang sujud, berdoa, meminta hajatnya kepada Allah, tapi hati dan jiwanya akan mengarah ke atas. Naam. Orang berdoa mengangkat tangannya, jiwanya akan mengarah ke atas. Dia meminta kepada zat yang maha di atas, yang maha tinggi. Dan sifat ulu ini tetap berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Aql, dan fitrah. Fitrah individu setiap makhluk itu akan mengimani bahwa zat yang telah menciptakan dia yang dia ibadah itu fil ulu, berada di ketinggian. Nah, makanya siapa yang mengingkari sifatul ulu, maka dia kafir, karena dia termasuk perkara yang tidak diberi dispensasi udzur kejahilan atasnya, karena dia sesuatu yang fitrah, tabiat sudah akan mengimani yang demikian itu. Naam. Kenapa begitu? Karena itu fitrah setiap makhluk. Makanya siapa yang mengingkari sifat ulu, dia kafir. Naam. Tidak diberi udzur sedikit pun padanya, karena tetap dalilnya itu berdasarkan Alkitab, was sunnah, wal ijma', wal aql. Aql bisa mengisbat bahwa Allah berada di ketinggian, dan juga fitrah. Naam. Qala Malik al-istiwa'u ma'lum. Imam Malik pernah ditanya, bagaimana istiwa? Kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Naam. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum, karena yang tanya menggunakan bahasa Arab. Dia tidak jahil makna istawa. Naam. Maka dikatakan al-istiwa ma'lum, sebagaimana kamu tahu. Wal kaifu majhul. Adapun kaif ini majhul. Bagaimananya? Ya, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu zatnya Allah, maka hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimananya kita juga tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Adapun mengimaninya itu wajib. Kamu imani bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ini wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Sekedar tanya saja itu sudah bid'ah. Sekedar tanya. Nah, dengan pertanyaan ini Imam Malik menvonis tabdi' kepada penanya tadi. Hanya dengan pertanyaan ini. Wa ma araka illa mubtadi'an.
Aku tidak memandang kamu kecuali seorang mubtadi'. Nah, Imam Malik melihat suasana majelis, orangnya, pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh generasi sebelumnya. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang yang belajar, thalabul ilm, berkecimpung dalam hadis dan fikih. Ini tiba-tiba tanya pertanyaan yang di luar konteks. Bagaimana istiwanya Allah? Al-istiwa ma'lum, wal kaif majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya itu bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Ayat ini turun, didengar langsung oleh para sahabat. Mereka tidak pernah sekalipun mempermasalahkan bagaimana Allah beristiwa. Berarti bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an. Akhrijuhu. Usir dia, keluarkan. Nah, apakah Imam Malik tidak hikmah? Apakah Imam Malik keras? Apakah Imam Malik tidak lembut? Lah. Orang ini benalu. Duri dalam daging dia. Harus diamputasi. Nah, dikat. Karena keberadaannya merusak majelis. Jadi bukanlah kemudian yang penting banyak majelis itu. Nah, jangan nanti berkurang orang yang hadir di majelis saya. Lah, tujuannya itu bukan agar bagaimana banyak majelisnya, lah. Tapi bagaimana majelis itu tegak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, juga melindungi yang ada di dalam majelis. Nah, melindungi yang di dalam majelis dari syubhat-syubhat yang dipaparkan dia. Wa su'alu anhu bid'ah. Kemudian dihukumi wa ma araka illa mubtadi'an fa akhrijuhu. Maka Imam Malik memerintahkan orang-orang yang hadir untuk mengusirnya, menyeretnya keluar dari masjid. Wa bihadza qala salafu wa adillatu 'uluwihi 'ala khalqihi wa istiwa'ihi 'ala arsyih aktsaru min an tuhsara. Makanya para salaf berkata, dalil-dalil ulunya Allah Subhanahu wa taala secara zat terhadap seluruh makhluknya dan juga dalil-dalil atas istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu jauh lebih banyak untuk bisa dihitung. Nah, dia bukan sekedar dapat dihitung, tapi jauh lebih banyak untuk sekedar dapat dihitung karena terlalu banyaknya. Wa ajma'al muslimuna ala dzalik, dan kaum muslimin, para ulamanya, para salaf telah bersepakat di atas yang demikian itu, bahwasanya Allah itu fil ulu. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam ketinggian dan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yughshil laila nahara yatlubuhu hafitha. Allah mengganti silih berganti malam dan siang dengan begitu cepatnya. Berkata al-muhaqqiq rahimahullah, ayati bil lail fayughatti bihi nahar wa yalbasuhu iyyah hatta yadhhaba bi nurihi wa yughshin nahara wa yughshin nahara bil lail yatlubuhu hafitha. Talaban sari'an la yufsal bainahuma syai'un atau la yafsil bainahuma syai'un wa la yudriku ahaduhuma al-akhar. Nah, Allah mengganti malam dan siang silih berganti dengan begitu cepatnya tanpa ada jeda antara keduanya sedikit pun. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, perbintangan semua beredar dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudallalat jariyatun fi majariha bi amrillah. Semuanya itu tunduk. Makhluk-makhluk yang dahsyat tadi, matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk kepada Allah. Beredar dalam garis edarnya, dalam orbitnya. Semua itu dengan perintah Allah, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah terlambat terbit, tidak pernah terlambat terbenam. La tataqaddam wa la tata'akhir, tidak pernah lebih cepat terbitnya. Naam, tidak pula terlambat. Naam. Wa idza ta'ammalta hadzal alam wajadtahu ala ahsani nidhamin wa atammihi. Kalau kamu renungi alam semesta ini, kamu akan dapati di atas sebaik-baik sistem dan aturan dan di atas kesempurnaan. Wa adallahu ala wujudi khaliqihi jalla wa ala. Kamu renungi alam semesta ini, yang kamu dapati, kamu bisa raba dengan panca indramu, adalah sebaik-baik dalil, setepat-tepat dalil yang mengisbat, menetapkan atas wujud sang penciptanya, wa wahdaniyatihi wa qudratihi. Begitu pula dalil atas tunggal dan esanya dalam ibadah, wa kamali ilmihi wa hikmatihi, dan juga kesempurnaan ilmunya dan hikmah Allah. Jadi semua yang ada di alam wujud ini dapat kita ambil untuk menetapkan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma serta sifat-sifatnya. Naam, tidak mungkin zat yang maha esa dan maha agung ini, yang telah menciptakan alam semesta ini, untuk kemudian tidak hidup. Naam,
Karena sesuatu yang tidak hidup adalah sesuatu yang mati. Kalau tidak hidup maka mati. Tidak ada enggak hidup tapi enggak mati. Naam, tidak ada. Sesuatu yang telah menciptakan alam ini, maka dia ada dan dia hidup. Kalau dia hidup, maka dia maha mengilmui. Dia yang telah menciptakan alam semesta ini tidak mungkin tidak tahu caranya menciptakan alam semesta ini. Kalau dia mengilmui, maka dia mampu kudrah. Apa yang wujud di alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menciptakannya. Naam. Allah mampu untuk menciptakannya. Makanya Allah isbat sifat ilmu dan kudrah dengan penciptaan alam semesta ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Apa hikmahnya? Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Naam. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Naam. Isbat sifat ilmu dan sifat kudrah. Atas apa? Atas penciptaan alam semesta ini. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi. Apa hikmahnya? Agar kalian tahu bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha mampu. Naam. Allah maha mengetahui dan maha mampu. Mampu menciptakan, naam, dan berilmu mengetahui tentang cara menciptakannya. Kalau begitu, alam semesta ini dapat menunjukkan kepada kita tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-mutafarridu bil khalq kama annahu al-mutafarridu bil amr. Allah zat yang maha esa, maha tunggal atas penciptaan makhluk-makhluknya, sebagaimana dia pula zat yang maha esa dan maha tunggal atas perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Fala syarika lahu fil khalq. Tidak ada serikat sekutu bagi Allah dalam penciptaan tadi. Tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Kama annahu la syarika lahu fil amr. Begitu pula, sebagaimana itu, begitu pula tidak ada serikat bagi Allah fil amr, dalam urusannya Allah, dalam perintah Allah dan larangannya, dalam hukum-hukum syariatnya Allah, dalam ketetapan untuk menghalalkan dan mengharamkan, mengatur makhluk-makhluknya. Tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah. Lahul khalqu kulluhu wa lahul amru kulluh. Hanya bagi Allah sajalah penciptaan ini seluruhnya, dan hanya bagi Allah sajalah keberhakan untuk menetapkan hukum, memerintah dan melarang seluruhnya. Wa biyadihil khairu kullu, di tangannya lah seluruh kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatunya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perintahnya Allah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala, urusannya Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kepada sesuatu tersebut, jadilah, maka jadilah. Kemudian tabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ai balagha fil barakati nihayataha. Allah telah mencapai puncak yang tanpa batas berupa keagungan dan keberkahan. Ilahul khalqi wa malikuhum. Sesembahannya seluruh makhluk, satu-satunya yang hak untuk disembah seluruh makhluk. Wa malikuhum, dan zat yang memiliki seluruh makhluk. Wa musilul khairati ilaihim, dan satu-satunya zat yang menyampaikan segala kebaikan kepada seluruh makhluknya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian terima kecuali itu datangnya dari Allah. Wa dafi'ul makarih anhum, dan Allah lah satu-satunya yang mencegah perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak disenangi oleh makhluknya. Allah yang menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari sakit, menghindarkan kita dari bencana. Naam. Wal mutafarridu bi ijadihim wa tadbirihim. Allah lah yang tunggal, yang esa dalam mewujudkan mereka dari ketidakadaan dan mengatur mereka semua setelah Allah ciptakan. Allah atur mereka, Allah beri rizkinya. La ilaha illa huwa wa la rabba siwah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan hak kecuali Dia, dan tidak ada Rabb yang menciptakan, menguasai alam semesta dan mengaturnya kecuali Dia. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, ada pertanyaan nih. Taib, tentang kisah sujudnya Mu'ad ibn Jabal kepada Nabi SAW telah dijawab oleh Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah
Naam, telah dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwasanya yang demikian itu diingkari oleh Nabi SAW, dan juga yang demikian perkaranya di awal perintah, di awal syariat, sebelum sempurnanya syariat. Adapun setelah sempurnanya syariat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, maka yang demikian tidak lagi ada udzur pada yang demikian itu. Naam. Dan sujudnya Mu'adz sujud tahiyah. Ala kulli hal dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang demikian sebelum tegaknya dan sempurnanya syariat, maka setelah sempurnanya dan setelah jelasnya, setelah diakhirinya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW dan disempurnakannya Al-Qur'an, maka yang demikian telah tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Izin bertanya, bagaimana pernyataan di bawah yang disampaikan pada kajian tauhid oleh seorang dai? Orang yang bersujud ke berhala belum tentu kita kafirkan. Siapa tahu uang dia jatuh di kolongnya. Lihat bagaimana mengada-ngadakan sesuatu yang la hakikah. Ngapain dia main ke tempat berhala? Kalau dia seorang mukmin dan seorang al-muwahhid, dia akan bara'ah. Bara'ah itu ijtinab, menjauhkan diri dari tempat-tempat berhala. Orang mukmin masuk ke wihara. Orang mukmin masuk ke pura. Lu ada apa kamu main ke situ? Naam. Terus bersujud, barangkali uangnya jatuh, dia ngambil. Hadal kalam. Naam. Ini falsafah apa yang seperti ini? Tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Mereka adalah jaringan murji'ah. Naam. Ada konyol. Pentakdiran seperti ini konyol. Siapa tahu uangnya jatuh. Terus ngapain dia ke berhala? Naam. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Ini katanya Syekh Shalih Al-Fauzan tamyi'. Naam. Ini tamyi' mengerdilkan urusan kesyirikan. Nah, itu kan niatnya, kita nggak tahu niatnya. Kita hanya ditakdirkan, kita hanya dibebani untuk menghukumi apa yang zahir, yang tampak. Apakah prosesi sungkeman pada acara pernikahan atau lebaran termasuk yang dilarang, sama halnya seperti sujud? Naam, dia termasuk perkara yang dilarang. Al-inhina, menundukkan itu termasuk perkara yang dilarang. Naam. Matahari tidak pernah terlambat terbit walau hanya sepermili detik. Bagaimana dengan perubahan jadwal imsakiyah? Ya naam, kan nggak pernah telat. Kalau waktunya imsak tersebut di menit dan detik itu, ya dia tidak akan mungkin terlambat. Naam. Sepermili detik pun tidak akan mungkin terlambat. Allah yang menetapkan, yang mentakdirkan peredaran itu di menit keberapa, di detik keberapa dia terbit. Kan di setiap waktunya berubah. Tergantung peredaran dan porosnya. Naam. Serta orbitnya. Thayyib. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.